6 kunci sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan sholat subuh untuk wilayah Taiwan, dan selamat menjalankan sholat sunnah tahajud untuk wilayah Indonesia. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau mendengarkan kisah yang satu ini, kita sama-sama terharu, kita sama-sama bersedih, kita sama-sama salut, kita sama-sama terbengong, kita sama-sama menangis, kita sama-sama bangga. Tinggal memilih ya guys ya, kita memilih yang mana dan kita berada di posisi yang mana. Pertanyaan ini pasti kita sebagai single parent dan orang tua tunggal pasti pernah kita pertanyakan, dan jawaban ini pasti pernah kita dengarkan. Mbak, melihat Mbak yang sekarang, malu enggak sih jika teman-teman Mbak bertanya, ibunya kerja apa dan di mana? Ini ya guys ya, pertanyaan yang pernah TKW lontarkan kepada anak-anak TKW Formosa. Jawab beliau apa sih? Jawab beliau simple ya guys ya, namun aku juga terharu mendengarnya. Jawab beliau adalah, Bu, aku tidak malu. Aku bangga menjadi anak seorang TKW karena aku bisa mewujudkan impian dan cita-citaku, dan aku bisa bekerja sesuai dengan yang aku angan-angankan. Satu jawaban singkat yang keluar dari bibir mungil anak seorang TKW. Kenapa TKW melontarkan pertanyaan seperti ini ya guys ya? Di sini adalah kunci ya guys ya, kunci untuk mengetahui seberapa kuat mental anak-anak kita yang berbaur dengan bermacam-macam orang di luaran sana, mulai dari orang yang tinggi pangkatnya, tinggi derajatnya, dan tinggi statusnya. Apa sih yang membuat mental anak-anak kita ini kuat? Dan bagaimana sih caranya agar anak-anak kita ini tidak minder berbaur dengan siapapun dan berada di kalangan manapun? Ini khusus bagi anak-anak yang ditinggalkan
orang tuanya, seperti TKW Formosa ini ya guys ya. Pokoknya semua yang TKW Formosa upload adalah kisah nyata TKW Formosa. Ini yang TKW Formosa ajarkan dari jarak jauh kepada anak-anak TKW Formosa. Yang pertama, jangan pernah banding-bandingkan anak kita dengan anak siapapun. Yang kedua, jangan pernah memaksa anak-anak kita untuk mewujudkan impian kita, untuk menuruti kemauan kita, untuk menggapai apa yang ada dalam pikiran kita. Yang ketiga, apapun yang dilakukan anak kita, asalkan itu positif, hargai dan hormati. Yang keempat, berikan pada anak-anak kita kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan alasan di saat kita sedang berdiskusi. Jadi walaupun mereka ini masih kecil ya guys ya, dan ini perlu dibiasakan mulai dari anak-anak kita masih kecil. Yang kelima, jika anak-anak kita mempunyai ataupun melakukan kesalahan, tunjukkan efek baik dan buruknya. Setelah itu, arahkan untuk menyelesaikannya seorang diri. Dalam artian, kita pantau dari jarak jauh ya guys ya. Nanti hasilnya bagaimana dan endingnya bagaimana. Yang keenam, jika anak kita posisi jatuh atau dalam keadaan down, support dan berikan penjelasan yang sesuai dengan kenyataan. Contoh simpel dari TKW Formosa sendiri. Anak kedua TKW Formosa ini adalah anak tipe-tipe yang mempunyai keinginan tinggi dan harus tercapai ya guys ya. Contoh, di saat mendapatkan nilai di bawah 9, pasti dia akan mengeluh ya guys ya, merasa gagal, merasa jatuh kayak gitu. Jadi aku jawabnya cuman simpel, Mbak, Ibu tidak pernah menuntut untuk mencapai nilai di atas 9 ke atas. Kita ini siapa? Kita ini sudah berusaha sekuat tenaga, sudah belajar siang dan malam, tapi siapa yang menentukan? Pasti anak akan terdiam. Untuk itu, kita ini sebagai single parent atau orang tua tunggal, ya memang benar-benar harus ekstra ya guys ya, harus peka terhadap perkembangan anak-anak kita yang ada di Indonesia, terus memantaunya walaupun toh itu dari jarak jauh ya guys ya. Makanya kita ini harus tetap berusaha lah untuk intens komunikasi dengan anak-anak kita ya guys ya, agar menjadi anak-anak yang pandai bergaul,